Perjalanan timnas Indonesia untuk mencapai titik seperti sekarang tentu saja nggak bisa dibilang gampang. Maka dari itu, wajar jika saat ini banyak yang merasa bangga karena Indonesia udah nggak bisa lagi dianggap sepele di Asia. Semua paham, rintangan terbesar Indonesia untuk masa ini adalah di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tergabung di grup C bersama tim-tim langganan Piala Dunia. Tentu saja, pada awalnya, tak sedikit yang merasa ragu kalau timnas Indonesia bakal bisa bersaing. Akan tetapi, mungkin semua lupa kalau timnas Indonesia yang sekarang tentu saja udah berbeda. Dan bisa dibilang dalam 2 tahun terakhir, perkembangan skuad Garuda ini nyata adanya. Terutama setelah masuknya para pemain diaspora baru. Terbukti di round 3, Indonesia sekarang ini mampu bersaing dengan duduk di posisi 3 klasemen sementara. Gak cukup itu, secara poin, Indonesia menjadi tim ASEAN pertama yang mampu meraih poin tertinggi di round 3. Sehingga harusnya, Indonesia memang layak disebut sebagai tim terbaik di kawasan ASEAN. Meskipun begitu, tetap saja masih banyak yang merasa kalau timnas Indonesia hanya akan bernasib sama, seperti Thailand dan Vietnam yang ujung-ujungnya gagal, seperti di 2 edisi sebelumnya. Seperti media Vietnam, BGTV misalnya, yang mana media tersebut menilai kalau peluang timnas Indonesia sangat-sangat kecil untuk bisa bersaing kendati saat ini duduk di posisi 3 klasemen sementara. Bahkan dengan PD-nya, mereka menyebut kelolosan timnas ke round 3 ketika itu hanya karena faktor keberuntungan. Sesuatu yang kemudian memancing reaksi dari banyak pihak, termasuk mantan pelatih mereka sendiri, yakni Park Hang-seo, yang menegaskan untuk berhenti meremehkan Indonesia. Karena faktanya Indonesia udah jauh lebih berkembang, dan itu berbanding terbalik dengan Vietnam yang generasinya seolah stuck di situ-situ aja. Sehingga itu yang menjadi salah satu pertimbangan dirinya untuk mundur. Dan salah satu bukti terkuat tentu saja ketika timnas utama Vietnam benar-benar kesulitan ketika melawan anak-anak muda U22 Indonesia di Piala AFF 2024. Yap, apa yang dilakukan oleh Vietnam sejatinya berbanding terbalik dengan Thailand, di mana media-media di sana banyak yang udah mengakui kalau kekuatan timnas Indonesia yang sekarang ini sangat berkembang pesat. Diisi para pemain muda potensial plus para pemain yang main di Eropa, membuat standar yang ada di timnas Indonesia saat ini jauh meningkat. Bahkan ketika situasi seperti sedang tidak berpihak pada Garuda, sekali lagi timnas Indonesia mampu membuktikan kalau mereka bisa bounce back di masa tersulit seperti yang terjadi di laga versus Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Masih teringat jelas, sesaat setelah hasil drawing round 3 keluar, seketika itu juga banyak yang langsung merasa pesimis terkait nasib timnas Indonesia. Bahkan tak sedikit yang menyebut kalau nasib timnas Indonesia bakalan seperti Thailand dan Vietnam di 2 edisi sebelumnya yang babak belur. Namun setelah melalui pertandingan demi pertandingan, nyatanya semua prediksi itu salah. Di mana Indonesia secara mantap mampu meladeni tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Meskipun sempat terseok-seok, namun kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di GBK pada akhirnya membuat posisi Indonesia kini mantap berada di posisi 3, serta masih berpeluang besar merebut posisi 2 andai mampu meraih hasil maksimal di 4 laga sisa. Yap, untuk sekarang ini suka tak suka faktanya kalau Indonesia sedang menapaki level yang lebih tinggi. Kendati sampai detik ini, trofi impian dari Handuk Mania and Friends, yakni AFF, masih belum digenggam. Namun lebih dari itu, Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan bersama Coach Shin serta dukungan luar biasa dari PSSI. Dan itu sejatinya udah mulai sangat kelihatan progresnya ketika Indonesia tampil di Piala Asia. Yap, di ajang tertinggi negara-negara Asia tersebut, Indonesia berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan. Nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit tinggi, sampai akhirnya gak ada yang nyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Pun begitu saat tampil di Piala Asia U23, status debutan dan tim termuda, serta sempat dikerjai tuan rumah Qatar di match pertama. Nyatanya nggak bikin mental pemain jiper, malah yang ada semuanya bisa bangkit dan mencapai babak semifinal. Kemudian ingat saat di round 2,
Gimana timnas termasuk Koshin dihajar kanan kiri sama netizen gara-gara kalah 1-5 dari Irak dan cuman imbang 1-1 melawan Filipina di 2 match pertama. Namun selanjutnya tim Garuda mampu bangkit dan lolos ke round 3. Yang mana hasilnya seperti yang Mimin sampaikan sebelumnya. Mantap. Yap, meskipun apa yang dicapai oleh timnas Indonesia sejauh ini di round 3, namun tetap saja Mimin masih menyebut peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia nggak lebih dari 40%. Dan untuk round 4, peluangnya adalah 50%. Tentu saja, semua itu tergantung dari kedalaman skuad yang kalau bertambah, berarti persentasenya juga nambah. Sedangkan kita semua paham, jika sejauh ini baru ada nama Ole Roumanie, amunisi baru yang 99% udah fix akan jadi senjata baru Shin Tae-yong. Meskipun begitu, kita harus ingat kalau sebenarnya di atas kertas, komposisi tim ini beneran sangat bisa buat bersaing, terutama di barisan belakang. Masuknya Kevin Dix dan Michelle Kers jelas memiliki nilai tambah yang mantap. Tapi kembali lagi, kita tetap harus realistis dan nggak boleh over kepedean. Karena emang target awalnya adalah posisi 3 atau 4. Sementara itu, ada media Vietnam, BGTV, yang secara mantap tetap menyebut jika peluang Indonesia di round 3 ini sangat-sangatlah tipis. Bahkan dengan PD-nya, media tersebut mengatakan jika Vietnam enggak anjlok di bawah Philippe Troussier, maka Vietnamlah yang akan maju ke round 3 bukan Indonesia. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia. Namun rasanya tetap akan sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Jika melihat lagi dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya, Vietnam, mengalami penurunan dan krisis di bawah asuhan Philippe Troussier. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh 6 poin dalam 2 pertemuan dengan Vietnam. Jadi kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang akan masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori. Bunyi BGTV. Agak lain emang ini nguyan-nguyan mania. Di sisi lain menanggapi hal tersebut, mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo menegaskan kalau tak sepantasnya media-media di Vietnam terus menjelek-jelekan dan menganggap remeh timnas Indonesia. Menurutnya, tim asuhan Shin Tae-yong telah berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain dengan adanya pemain diaspora, Indonesia dinilai juga cukup bagus dalam mengembangkan pemain muda. Ya, pada intinya Park Hang-seo meminta orang-orang Vietnam berhenti jumawa. Karena faktanya, Indonesia udah jauh lebih berkembang, dan itu berbanding terbalik dengan Vietnam yang generasinya seolah stuck di situ-situ aja, sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan dirinya untuk mundur. Dan salah satu bukti terkuat tentu saja ketika timnas utama Vietnam benar-benar kesulitan ketika melawan anak-anak muda U22 Indonesia di Piala AFF 2026. Atas dasar itulah, pelan-pelan Park mulai memahami maksud dan rencana berjangka yang dilakukan oleh Koshin. Meskipun sejauh ini, masih ada banyak pihak yang berusaha menyudutkannya. Meskipun begitu, untuk saat ini, Park menjadi orang yang akhirnya turut bangga melihat perkembangan Indonesia dan ia juga bangga karena Shin Tae-yong yang dengan sabar mampu mengatasi segala tekanan yang ada. Pelatih Shin mampu, dan ini telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Shin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara. Ucap Park Hang-seo dilansir dari Zing News. Ya, berkaca dari sudut pandang Park yang digabung dengan realita yang ada, harusnya media Vietnam mengaca gimana timnas mereka. 3 kali kalah secara beruntun dari Indonesia jelas bukan sebuah keberuntungan semata. Dan hanya karena berhasil menang melawan tim U22 di Piala AFF, itu pun cuma 1-0. Tak kok songongnya minta ampun. Nah, beda dengan Vietnam yang kayaknya masih mencoba denial, Madam Pang
selaku orang terpandang di sepak bola Thailand yang udah berulang kali bertemu Erick Thohir, mengaku sedikit banyak tahu arah rencana PSSI dalam misi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola di Asia. Maka dari itu, ia pun siap belajar dan bekerja sama karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN di masa depan. Lebih lanjut ada nih media Thailand bernama Thailand Sports Stream yang dengan tegas mencatat bahwa rival utama mereka saat ini adalah Indonesia, bukan lagi Vietnam. Dimana artinya sama seperti apa yang diutarakan oleh Madam Phang. Kalau publik Thailand yang sedikit banyak udah mengakui kemajuan Indonesia dan secara tak langsung memberi peringatan kepada Vietnam agar nggak usah banyak itu lagi. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia dengan para pemain abroad, menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih apabila nantinya para pemain baru datang lagi, sudah pasti membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia dirasa bukan hal yang mustahil lagi untuk dibicarakan. Yap, terlepas dari apapun, perlu diingat dengan seksama kalau proses ini jelas masih sangat amat panjang dan tentu saja rintangan ke depan pasti akan jauh lebih berat karena tim-tim lain pun juga pastinya akan berbenah. Hal yang wajar, karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, ya apapun caranya, kita harus bisa melewati rintangan terbesar yang ada di depan mata. Nah, dari sekian hal yang mengganjal, mungkin sedikit kami kasih saran, kritik, ataupun masukan kepada semua pihak di PSSI untuk konsisten. Maksudnya gini, nggak tahu kenapa belakangan ini, Mimin cukup terusik dengan narasi STY out, Tasha Keok dari Vietnam di AFF. Dan lucunya, ada juga media-media yang terkesan menjadikan situasi ini seolah-olah Pak Erick bertentangan sama Coach Shin. Yang harus diingat, apa yang udah dicapai oleh Coach Shin selama ini serta beragam sejarah yang diciptakan bersama timnas Indonesia mendadak dilupakan begitu aja karena gagal di AFF. Coba deh bayangin, capek-capek dari Januari sampai November, Coach Shin antarkan Garuda terbang tinggi di level Asia. Ujung-ujungnya didesak dipecat karena gagal di turnamen yang bahkan nggak masuk kalender FIFA. Lalu perihal target di AFF, katanya dari awal PSSI udah sepakat kalau Piala AFF dijadikan ajang trial bagi pemain muda, yang mana salah satu tujuannya adalah memberikan pengalaman buat mereka di level internasional, serta membentuk kerangka tim buat SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Tapi kok mendadak bisa berubah gini? Ada apa? Itu sih yang Mimin pertanyakan. Bukannya apa-apa, namun gak enak aja, seolah-olah situasinya Coach Shin sedang diadu domba sama Pak Erick. Apalagi belakangan juga Pak Arya sering banget buat statement yang agak gimana gitu. Nah, soal AFF, kalau tujuan awalnya tadi, ya udah siap nggak siap, suka nggak suka, ya pokoknya harus siap dengan apapun hasilnya. Jangan malahan shock begitu. Kan kalau gini, publik jadi makin terpecah dua arah, sehingga takutnya itu malah akan jadi bumerang buat timnas Indonesia secara umum, kan gitu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.